Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya lagi, kata Pak Ahmad. Kali ini kita membahas terkait dengan isu yang cukup lagi penting di masyarakat, terutama bagi umat Islam, mengenai khomer ya, mengenai legalitas investasi miras. Nah, kali ini saya akan bahas miras dalam posisi dampak terhadap penyakit, terutama penyakit kanker, karena saya sendiri juga lama berkecimpung di bidang penelitian kanker ini. Apa sih kira-kira mekanismenya? Apakah memang betul alkohol yang ada dalam miras tersebut bisa menimbulkan kanker, bagaimana mekanismenya dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman genetik yang cukup unik dibandingkan orang-orang Kaukasia, orang kulit putih misalnya yang ada di barat, dan bagaimana itu berdampak terhadap kemungkinan terjadinya kanker di populasi kita. Jadi kalau kita lihat secara normatif, memang khamar ya, yaitu minuman yang memang didesain untuk membuat orang ada efek yang ada alkoholnya situ ya, adalah induk perbuatan-perbuatan tercela. Ini menunjukkan pentingnya kita memahami dampak dari menenggak alkohol ini bagi nasib kita sebagai umat Islam ya. Bahkan tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Kalau meninggal dalam kondisi kita menenggak alkohol, itu akan menenggak khamar ini, tentu meninggalnya seperti meninggal saat jahiliyah gitu ya. Jadi ini tentu satu peringatan yang sangat kuat dari Allah Ta'ala. Dan kalau kita lihat dari firman Allah Ta'ala di surat Al-Maidah ayat 90, ini jelas sekali juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, artinya apa? Bahwa alkohol ini memang adalah salah satu perbuatan syaitan ya, dan harus dijauhi ya sejauh-jauhnya. Fajtanibuhu, jadi jauhilah gitu. Nah, artinya ini apa? Ya jangan didekati ya. Kalau memang Allah mengatakan dijauhi, ya dijauhi gitu ya, jangan didekati, apalagi meminumnya. Nah, khamar adalah satu biang dari banyak sekali kerusakan. Inilah contoh anak-anak muda kita yang nampaknya mereka telah merusak diri mereka, yang mudah-mudahan tidak terulangi lagi. Ini menjadi satu peringatan ya kita sebagai bangsa. Dan pertanyaannya juga memang, apakah betul alkohol itu bisa menyebabkan kanker? Kalau iya, bagaimana mekanismenya? Jadi ini yang kita perlu perhatikan, bahwa ternyata keprihatinan ini terhadap alkohol ini tidak hanya di kalangan umat Islam, bahkan di dunia barat, di dunia kesehatan barat, itu mereka sangat concern terhadap ini. Bahkan pertanyaan tadi itu diambil dari MD Anderson Cancer Center di Houston, yang mereka berusaha membuat kanker ini sebagai sejarah masa lalu, ya, tidak terjadi lagi gitu. Nah, mereka karena ingin menghapus kanker dari sejarah, mereka mengenali alkohol, konsumsi alkohol ini adalah menjadi salah satu masalah. Nah, lalu bagaimana sih ceritanya? Jadi kalau kita ingin mempelajari mengenai kanker, kita harus ketahui dulu mekanisme yang kita ketahui bagaimana kanker terjadi. Ya, ini adalah kumpulan dari apa yang kita ketahui dari mekanismenya secara biologis dan biologi molekuler. Jadi ada 3 tahap untuk berubah sel normal menjadi sel kanker. Tahap yang pertama adalah tahap inisiasi, tahap yang kedua adalah promosi, dan tahap yang ketiga adalah progresi. Nah, ini yang harus dipahami. Nah, apa yang terjadi pada tahap inisiasi? Sel harus mengalami mutasi. DNA-nya harus mengalami mutasi. Oke? Maka zat-zat yang bisa menimbulkan mutasi disebut mutagen. Contoh yang paling bagus adalah sinar matahari. Dia bisa menimbulkan mutasi yang sangat khusus ya, UV related. Jadi butane dimer gitu. Nah, ada juga faktor yang menimbulkan terjadi promosi. Jadi ketika sel yang telah termutasi, dia juga tidak akan menjadi kanker kalau sel tersebut tidak diperbanyak. Karena kalau cuma hanya ada satu sel, dia banyak sekali mutasi, tapi sel tidak bisa berkembang, tidak bisa berkembang biak, dia juga tidak akan menjadi kanker. Maka perlu dibuatkan kondisi yang berikutnya, itu namanya promosi. Promosi itu apa? Jadi suatu lingkungan di mana sel itu akan diperbanyak. Yang paling bagus adalah hormon. Jadi hormon, terutama para wanita ya, ketika mereka mengalami menstrual cycle misalnya, itu terjadi perbanyakan sel di rahimnya gitu ya. Nah, maka faktor promosi ini dia tidak menimbulkan mutasi, tapi dia menimbulkan suatu kondisi di mana sel bisa bereplikasi. Nah, kalau hanya bereplikasi, hanya terkena faktor promosi tapi tidak ada mutasi, juga tidak terjadi kanker. Yang terjadi adalah kutil, karena selnya makin banyak tetapi tidak terjadi apa-apa. Nah, maka di sini perlu diingat, ada 2 tahap pertama ini harus terjadi. Ada tahap inisiasi, tahap promosi, dan kalau misalnya memang kedua ini sudah terjadi,
bisa dalam waktu akhirnya berubah menjadi kanker ketika mereka berprogres gitu ya. Nah, lalu yang jadi pertanyaan adalah tentunya alkohol ini berfungsi atau berkontribusi dalam menyebabkan terjadinya kanker itu di tahap yang mana? Apakah di tahap inisiasi atau di tahap promosi gitu? Itu yang menjadi pertanyaan kan? Nah, coba kalau kita lihat di tahap inisiasi dulu, kira-kira bukti apa yang kita sekarang miliki bahwa alkohol ini bisa menyebabkan kanker di tahap inisiasi? Kalau kita lihat dari metabolisme apa yang terjadi ketika orang menenggak alkohol, jadi ketika alkohol itu masuk ke dalam tubuh kita, itu akan dimetabolisme oleh liver, oleh hati, dan hati ini akan merubah etanol, ya, jadi struktur kimia dari alkohol yang biasanya diminum oleh orang-orang yang mengkonsumsi miras, itu akan dirubah oleh liver menjadi acetaldehyde. Ini adalah apa istilahnya? Si liver ini ketika metabolisme tidak bisa merubah selain acetaldehyde. Ini udah bagian dari kodarnya. Ya, ketika Allah Ta'ala menciptakan manusia, menciptakan liver gitu kan. Liver ini ketika ketemu sama alkohol, sama etanol, dia akan mengubah etanol tadi menjadi acetaldehyde. Nah, masalahnya acetaldehyde itu adalah toksik buat DNA. Jadi kalau kita lihat di sini alkohol di metabolisme oleh hati akan muncul bahan kimia, senyawa kimianya acetaldehyde. Nah, acetaldehyde ini bisa menimbulkan dua macam mutasi pada DNA. Dia bisa menimbulkan apa yang disebut dengan double strand break. Jadi kalau dua untai DNA ini biasanya ada dua ya, ada dua seperti ini. Nah, ini bisa menyebabkan double strand break, jadi break di tengah. Jadi untainya terlepas gitu sama sekali. Atau dia tidak menimbulkan double strand break, tapi menimbulkan mutasi titik. Nah, jadi di salah satu untainya saja gitu. Nah, tentu yang paling parah adalah ketika terjadi double strand break. Walaupun demikian, kalau dia menimbulkan mutasi yang titik, kalau itu berakumulasi dengan cukup banyak, dia juga bisa menimbulkan masalah, yaitu risiko terjadinya kanker lebih tinggi. Nah, kalau misalnya kita ketahui bahwa ini tadi di syarat yang pertama, di tahap inisiasi. Nah, bagaimana dengan syarat yang kedua? Yaitu promosi. Apakah alkohol juga memiliki kontribusi menimbulkan kanker di fase promosi? Nah, kalau demikian kita bisa melihat, ya. Jadi ketika sel terpapar oleh alkohol, sel lapis yang paling luar itu akan tergerus. Dia akan mati. Karena apa? Alkohol itu juga bisa membunuh sel secara langsung. Ya, tidak hanya memutasi gen, tapi juga bisa membunuh lapisan kulit itu secara langsung. Nah, dampaknya apa? Dampaknya di sini dalam lapisan kulit kita itu di bagian dasar itu banyak sekali apa yang disebut dengan stem cell. Jadi stem cell itu adalah sel punca yang tugasnya tujuannya mereparasi sel-sel yang telah rusak. Nah, ketika sel tadi telah rusak itu akan berusaha diperbaiki. Jadi kita bisa bayangkan ketika kerusakan itu dilakukan secara berkali-kali, tentu akhirnya stem cell ini akan berusaha memperbaikinya juga. Nah, ketika akan diperbaiki, apa yang terjadi? Maka nanti ketika stem cell-nya sendiri juga mengalami mutasi, ya, akhirnya akan diperbanyak sel-sel yang telah termutasi. Gitu. Jadi ini yang menjadi masalah sekarang. Jadi dari sini kan bisa terlihat ketika nanti sel-sel yang sudah termutasi ini diperbanyak, nah ini apa disebut dengan perfect storm. Ya, jadi satu kondisi yang akhirnya membuat sel ini akhirnya bisa mengubah menjadi kanker, gitu ya. Nah. Ini yang kita observasi ya dari sisi molekuler tadi tersebut itu juga terlihat di Indonesia dan juga di luar negeri. Makanya dari berbagai macam kanker yang timbul ada 3 macam kanker yang related sangat erat dengan kanker, yaitu apa di daerah rongga kepala rongga atas gitu, yaitu orofaring gitu kan, oesophagus, laring, dan juga nih di rongga kepala leher. Karena apa? Ketika orang menenggak alkohol itu kan bisa menggunakan rongga mulut kan gitu ya. Nah, di Indonesia juga terlihat dan di UK juga terlihat. Maka tidak heran baik di Indonesia maupun di UK itu menjadi sangat prihatin ya dengan angka kejadian kanker yang sangat erat hubungannya dengan konsumsi alkohol. Inilah data dari yang dikumpulkan teman-teman kita di UGM bahwa ini menjadi satu hal yang sangat memprihatinkan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan juga ini satu hal yang juga ada tambahan beban juga.
Jadi ketika alkohol itu masuk ke dalam liver, itu kan liver berusaha memetabolismenya dan akan berubah menjadi acetaldehyde. Nah, acetaldehyde ini akan menimbulkan banyak sekali kerusakan, ya, menimbulkan banyak sekali kerusakan. Nah, kerusakan ini akan menjadi lebih parah kalau ternyata orang ini juga memiliki enzim acetaldehyde dehydrogenase, ya, yang versinya tidak sebagus yang asli. Jadi sudah ada perubahan, ya, ada variasi di mana acetaldehyde dehydrogenase-nya itu tidak mampu untuk mengubah acetaldehyde menjadi asetat. Karena kalau menjadi asetat dia relatif lebih aman. Tetapi ketika masih nomenklaturnya, strukturnya itu masih acetaldehyde, itu menjadi masalah. Nah, Indonesia ternyata itu populasi kita hampir 30%, 1 dari 3 orang di Indonesia itu mengalami variasi di acetaldehyde dehydrogenase. Dampaknya apa? Ketika orang-orang ini mengkonsumsi alkohol, maka acetaldehyde yang terbentuk itu tidak bisa direduksi menjadi asetat. Sehingga akhirnya ada akumulasi acetaldehyde yang lebih tinggi gitu. Nah, itulah yang menyebabkan risiko menjadi lebih tinggi lagi terjadinya kanker. Ini menjadi isu yang perlu kita perhatikan. Nah, lalu pertanyaannya apakah alkohol itu sedemikian jeleknya, tidak ada manfaat? Memang sebagian data menunjukkan ada sebagian manfaat dari alkohol, ya, yaitu ada manfaatnya bagi kesehatan. Misalnya yang paling utamanya di sini adalah untuk jantung, ya, untuk perbaikan jantung. Nah, akan tetapi kalau misalnya kita lihat dari data keseluruhan, akhirnya ujungnya walaupun ada sebagian manfaat, ternyata keburukannya juga lebih bermasalah gitu ya. Jadi bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Dan ini sebetulnya di Al-Quran sudah sempat ditanyakan oleh sebagian orang gitu kan. Bahkan Al-Quran sudah menyiapkan jawabannya. Karena apa? Karena ketika sebagian orang bertanya pada Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW, mereka bertanya, yas'alunaka anil khamri wal maisir, gitu kan? Ya, yas'alunaka anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu, ya, tentang khamr dan judi, ya. Khamr tadi miras, ya, minuman keras, minuman alkohol tadi itu. Lalu Allah berfirman kepada Nabi kita, begini jawabannya. Qul, ya, katakan, fihima ismun kabir, bahwa di antara keduanya yaitu khamr dan judi itu banyak sekali dosa besar. Nah, di sini menariknya apa? Disampaikan juga wa manafi'u linnas. Nah, dua hal tersebut ini memang ada manfaatnya buat manusia. Dan dari dunia kesehatan kita juga melihat ada sebagian manfaat dari alkohol, yaitu terkait dengan misalnya perbaikan penyakit jantung misalnya gitu kan. Wa ismuhu ma akbar min naf'ihima. Nah, jadi ditekankan lagi, memang ada manfaatnya, tapi kemudorotannya, ya. Jadi keburukannya itu ternyata jauh lebih besar, akbar, ya, lebih besar daripada manfaatnya. Ya, di sini yang menjadi suatu perhatian bagi kita semua tentunya. Dan ini kita berharap, ya, semoga Pak Kiai Ma'ruf Amin dan juga Pak Menteri Sandiaga Uno untuk selalu tetap mengawal apa yang Allah telah firmankan kepada kita semua, ya, kepada umat Islam. Bagi Pak Sandiaga Uno sangat ketat dengan bawa tasbihnya gitu ya, selalu mengingat Allah Ta'ala, dan beliau membawa satu beban yang cukup berat, yaitu pariwisata. Tapi insya Allah dengan pariwisata yang kreatif, yang halal, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan, ya. Jangan sampai kita berusaha mendapatkan manfaat yang mungkin tidak seberapa di pandang Allah Ta'ala, dan kita jangan lupa hidup kita ini tidak hanya untuk saat ini tapi juga keselamatan akhirat. Tapi insya Allah dengan kreativitas kita bisa menciptakan suatu manfaat yang luar biasa, ya, dengan cara menghindari alkohol ini. Fajtanibuhu, ya, hindari sejauh-jauhnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan alkohol dan bagaimana kontribusinya untuk menyebabkan kanker. Mungkin ketemu lagi di saat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.